Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimahullah. Mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kesempatan kepada saya dalam menyelesaikan tugas ini. Shalawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, kepada guru-guru kami, kepada orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, dan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam adalah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan manusia atau hablum minannas, termasuk di antara masalah kepemimpinan di pemerintah. Kepemimpinan di satu sisi dapat bermakna kekuasaan, tetapi di sisi lain juga bisa bermakna tanggung jawab. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya, seperti dalam surat Ali Imran ayat 26. Kepemimpinan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan. Ia juga bukan leha-leha, tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kesewenang-wenangan melayani. Selanjutnya, kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak. Substansi kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur, dan bermoral baik. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera, dan tentram. Beberapa pendapat pemikir Islam mengenai kepemimpinan yaitu Al-Farabi, Al-Muwardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Para pakar tersebut setelah menelusuri Al-Quran dan hadis menetapkan 4 yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin sebagai pemimpin umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 ciri kepemimpinan, yaitu sidik atau jujur, patonah atau cerdas dan berpengetahuan, amanah dapat dipercaya, dan tabligh berkomunikasi dan komunikatif dengan bawahannya dan semua orang. Yang pertama, sidik, jujur atau benar. Sebuah sifat dasar yang mesti dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mesti dimiliki pula oleh setiap pemimpin. Ia harus selalu berusaha menempatkan dirinya pada posisi benar, memiliki sifat benar, berada di pihak kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran dalam lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia akan selalu berdiri tegak di atas kebenaran, bergerak mulai dari titik yang benar, berjalan di atas grafis yang benar, dan menuju titik yang benar, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran yang dimiliki seorang pemimpin merupakan awal dari segala kebaikan, dan kebohongan yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah awal dari segala kehancuran. Yang kedua adalah amanah, penuh tanggung jawab. Sebuah sifat dasar kepemimpinan Rasul yang berarti jujur dan penuh kepercayaan dan penuh tanggung jawab. Apabila mendapat suatu tanggung jawab, ia kerahkan segala kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang dipikulnya. Ia yakin bahwa dirinya mas'ul, harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Pemimpin yang amanah juga memiliki sifat tabah, sabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menghadapkan dirinya kepada Allah melalui doa dan menerima dengan penuh keridhaan terhadap apapun keputusan akhir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Yang ketiga, patonah atau cerdik, bahwa seorang rasul sebagai
Sebagai pemimpin memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, daya ingat yang kuat, serta kepintaran menjelaskan dan mempertahankan kebenaran yang diembannya. Seorang pemimpin mesti bas'ah fi al-ilmi, memiliki pengetahuan yang luas, dan pemahaman yang benar mengenai tugasnya. Kemampuan manajerial yang matang, cepat, dan tepat dalam menetapkan suatu keputusan. Kemampuan yang tinggi dalam menetapkan makhraj atau solusi dari suatu kemelut dalam lingkup tanggung jawabnya. Yang keempat, tabligh, menyampaikan yang harus disampaikan. Seorang rasul sebagai pemimpin memiliki keterbukaan dalam berbagai hal, tiada sifat tertutup pada dirinya, karena ketertutupan akan menimbulkan keraguan pada pihak lain dan melahirkan fitnah dalam kepemimpinannya. Sebagai seorang pemimpin, Rasul senantiasa menyampaikan kebenaran yang diterimanya lewat wahyu. Betapapun beratnya tantangan dan resiko yang akan diterimanya, ia berpegang pada pedoman katakan yang benar itu walaupun pahit kau rasakan. Sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercermin pada kebijakan dan tingkah laku beliau sehari-hari, baik sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat dan negara. Sifat kepemimpinan beliau dan Khulafaur Rasyidin dapat dijadikan cermin oleh semua pemimpin. Mereka senantiasa mengabdi, menerima keluh kesah, memfasilitasi, dan siap menjadi budak rakyatnya, bukan menjadi tuan bagi masyarakatnya. Selanjutnya, berbicara tentang kepemimpinan yang baik, ditemukan 5 sifat pokok yang hendaknya dimiliki oleh pemimpin. Kelima sifat itu terungkap dalam 2 ayat, yaitu Quran Surat As-Sajdah ayat 24 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 72. Yaitu 1. Kesabaran dan ketabahan. Kami jadikan mereka pemimpin ketika mereka tabah dan sabar. Yang kedua, yahduna bi'amrina, mengantarkan masyarakat ke tujuan yang sesuai dengan petunjuk kami, Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa auhayna ilaihim fil akhirat, telah membudaya pada diri sang calon suatu kebijakan. Yang keempat, abidin, senantiasa beribadah termasuk sholat dan zakat. Yang kelima, yuqinun, penuh keyakinan karena memiliki visi misi yang jelas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak berkenan bagi para pendengar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.